Kali ini saya akan bercerita kisah tentang dua pemuda yang pemberani. Dua pemuda itu tersesat dan terjebak di Saranjana, kota gaib. Kota yang maju dan modern, dengan gedung-gedung tinggi pencakar langit, dan jalan-jalan yang lebar ramai. Dan dua pemuda itu menikah dengan penghuni Saranjana. Mari kita simak kisah selengkapnya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Di sebuah desa kecil di Situbondo, dua pemuda bernama Angga dan Miftah memulai petualangan mereka menuju Bukit Saranjana. Bukit ini terkenal di kalangan warga setempat karena berbagai desas-desus mistis. Konon katanya, bukit itu merupakan portal menuju Saranjana, sebuah kota gaib yang digambarkan sebagai kota modern dengan gedung-gedung pencakar langit dan jalan-jalan besar yang selalu ramai. Namun, kota itu tak bisa dilihat oleh sembarang orang, apalagi dijamah oleh manusia biasa. Angga, seorang pemuda pemberani yang gemar bertualang, mengajak sahabat karibnya, Miftah, untuk membuktikan keberadaan kota tersebut. Miftah, meskipun ragu, tak mampu menolak ajakan Angga. Mereka mempersiapkan perbekalan seadanya dan mulai mendaki bukit di suatu sore yang cerah. Ketika matahari terbenam, suasana bukit yang tadinya tenang berubah menjadi mencekam. Angga dan Miftah mendapati jalan setapak yang seolah memimpin mereka ke tempat yang tak pernah mereka kenal. Angga bersikeras melanjutkan perjalanan, meskipun Miftah merasa ada yang tidak beres. "Kita pulang saja, Angga. Aku merasa ada sesuatu yang salah," kata Miftah, suaranya bergetar. "Tidak mungkin kita menyerah sekarang. Siapa tahu, ini jalan menuju Saranjana," balas Angga dengan penuh semangat. Tiba-tiba, kabut tebal menyelimuti mereka. Di balik kabut, muncul pemandangan yang membuat mereka tertegun. Gedung-gedung tinggi menjulang ke langit, lampu-lampu neon yang berkilauan, dan kendaraan-kendaraan melaju di jalan-jalan yang lebar. Suara riuh kendaraan dan keramaian orang-orang memenuhi udara. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ketika mereka melangkah masuk ke kota itu, Angga dan Miftah disambut oleh penduduk yang tampak ramah, namun ada sesuatu yang ganjil pada mereka. Mata mereka terlalu terang, gerak-gerik mereka terlalu halus, dan bahasa yang mereka gunakan meskipun dimengerti, terasa asing. Angga dan Miftah mencoba bertanya kepada seorang pria berjubah biru. "Apakah ini Saranjana?" tanya Angga. Pria itu tersenyum samar dan menjawab, "Kalian telah tiba. Tapi, untuk pergi, itu bukan pilihan." Miftah mulai panik. Ia mencoba menarik Angga untuk kembali ke tempat mereka datang. Namun, jalan itu kini hilang, tergantikan oleh gedung-gedung yang seolah muncul dari tanah. Hari-hari berlalu, dan mereka menyadari bahwa di Saranjana, waktu seolah berhenti. Mereka tidak bertambah tua, namun mereka juga tak bisa pergi. Setiap kali mereka mencoba mencari jalan keluar, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Kota ini memang modern dan megah, tapi tak ada ujungnya, hanya lingkaran tanpa akhir. Angga yang awalnya penuh semangat, kini dipenuhi penyesalan. "Ini salahku, Miftah. Kita tak seharusnya datang ke sini. Kita harus mencari cara keluar, Angga. Kita tidak bisa tinggal di sini selamanya," balas Miftah dengan nada putus asa. Namun, penduduk kota itu, dengan senyum misterius mereka, seolah memahami bahwa dua pemuda ini adalah bagian dari kota kini. Tak ada jalan pulang, tak ada kehidupan lama yang bisa mereka kembali. Angga dan Miftah akhirnya menyadari nasib mereka. Saranjana, kota gaib yang indah sekaligus mengerikan, kini menjadi rumah mereka. Mereka menjadi bagian dari legenda yang tak akan pernah diceritakan kembali kepada dunia luar. Setelah berminggu-minggu mencoba mencari jalan keluar, Angga dan Miftah akhirnya menerima kenyataan bahwa mereka terjebak di Saranjana. Kota ini, meskipun penuh misteri, menawarkan kehidupan yang tak pernah mereka bayangkan. Segalanya tampak sempurna, gedung-gedung tinggi dengan teknologi canggih, jalan-jalan bersih yang ramai oleh kendaraan melayang, dan masyarakat yang hidup dalam harmoni tanpa konflik.
Meski awalnya merasa asing, perlahan mereka mulai diterima oleh penduduk Saranjana. Kehangatan dan keramahan penduduk kota gaib itu membuat mereka lupa akan kerinduan pada dunia nyata. Angga menemukan pekerjaan di sebuah gedung tinggi yang disebut Menara Ilmu. Tempat itu adalah pusat penelitian teknologi dan kebudayaan yang tampak jauh lebih maju daripada apapun yang pernah ia ketahui di dunia nyata. Di sana, ia bertemu seorang wanita bernama Lyra, penduduk asli Saranjana yang cerdas dan penuh misteri. Lyra adalah peneliti utama yang mengembangkan teknologi pembangkit energi tanpa batas. Kepribadian Lyra yang lembut namun tegas membuat Angga perlahan jatuh hati. Sementara itu, Miftah memulai pekerjaannya di sektor pertanian modern di pinggiran kota. Ia belajar cara menanam tanaman di ladang-ladang terapung menggunakan teknologi hidroponik mutakhir. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Aileen, penduduk lokal dengan mata biru bercahaya yang memikat. Aileen adalah pengelola ladang-ladang itu, dan sikapnya yang ramah membuat Miftah merasa nyaman. Seiring waktu, hubungan Angga dan Lyra semakin dekat. Lyra memperkenalkan Angga pada kebudayaan Saranjana, termasuk tradisi kuno mereka yang menggabungkan teknologi dan spiritualitas. Dalam salah satu pertemuan, Lyra berkata, "Angga, meskipun kamu bukan berasal dari sini, hatimu telah menjadi bagian dari kota ini. Aku merasa kita terhubung, seolah takdir yang membawamu ke sini." Miftah pun mengalami hal serupa. Aileen, dengan senyum hangatnya, membantu Miftah beradaptasi dengan kehidupan di Saranjana. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di ladang terapung, menikmati keindahan kota yang tak pernah sepi dari cahaya. "Kamu berbeda, Miftah," kata Aileen suatu hari. "Meskipun kamu datang dari dunia luar, hatimu tulus. Aku merasa aman bersamamu." Akhirnya, setelah beberapa bulan, Angga dan Lyra, serta Miftah dan Aileen, memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka diadakan di Menara Cahaya, sebuah tempat suci yang menjadi simbol persatuan antara dunia manusia dan Saranjana. Prosesi pernikahan berlangsung megah dengan kehadiran seluruh penduduk kota. Setelah menikah, Angga dan Miftah menjalani kehidupan baru mereka dengan bahagia. Angga terus bekerja di Menara Ilmu, membantu Lyra mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat Saranjana. Miftah dan Aileen melanjutkan pengelolaan ladang terapung, menciptakan pasokan makanan yang melimpah bagi kota. Meskipun mereka tak pernah bisa kembali ke dunia asal, Angga dan Miftah menemukan kedamaian di Saranjana. Mereka menjadi bagian dari kota itu, menjalani kehidupan modern yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, di suatu malam yang sunyi, ketika Angga menatap langit berbintang, ia bergumam, "Apakah dunia luar tahu kita di sini? Apakah mereka pernah mendengar kisah kita?" Miftah, yang duduk di sampingnya, tersenyum dan menjawab, "Mungkin tidak. Tapi itu tidak masalah. Kita memiliki kehidupan baru di sini, dan itu cukup bagiku." Dan begitu, mereka melanjutkan hari-hari mereka, menjadi bagian dari legenda Saranjana yang abadi. Kota itu tetap tersembunyi dari dunia luar, menjadi rahasia yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah melangkah masuk ke dalamnya. Setelah pernikahan mereka dengan Lyra dan Aileen, kehidupan Angga dan Miftah di Saranjana menjadi lebih bermakna. Kota gaib itu, yang awalnya terasa seperti penjara, kini berubah menjadi surga kecil bagi mereka. Gedung-gedung tinggi, teknologi yang menakjubkan, dan masyarakat yang harmonis menjadi bagian dari keseharian mereka. Angga semakin mencintai pekerjaannya di Menara Ilmu. Bersama Lyra, ia membantu menciptakan teknologi baru yang dapat memajukan kehidupan masyarakat Saranjana. Salah satu proyek besar mereka adalah membangun sistem transportasi berbasis energi cahaya, yang memungkinkan kendaraan melayang tanpa polusi sama sekali. Di waktu luangnya, Angga dan Lyra sering berjalan-jalan di Taman Aurora, sebuah taman di tengah kota yang dihiasi lampu-lampu berwarna-warni yang selalu berkilauan seperti aurora borealis. "Angga," kata Lyra sambil menggenggam tangannya,
Aku tak pernah membayangkan mencintai seseorang yang berasal dari luar kota ini. Kehadiranmu memberiku harapan baru. Angga tersenyum dan menjawab, aku juga merasa seperti itu. Kehidupan di sini tak pernah terbayangkan, tapi bersamamu, semua terasa sempurna. Sementara itu, Miftah dan Aileen menikmati kehidupan mereka di pinggiran kota. Mereka sering mengunjungi ladang terapung, yang menjadi salah satu sumber utama pangan di Saranjana. Miftah mulai menguasai cara mengolah teknologi pertanian modern, hingga ia dipercaya untuk memimpin proyek baru, yaitu menciptakan ladang terapung yang mampu menghasilkan buah-buahan eksotis dari dunia luar. Di akhir pekan, Miftah dan Aileen suka menghabiskan waktu di Danau Kristal, sebuah tempat yang airnya begitu jernih hingga memantulkan seluruh pemandangan langit. Di sana, mereka sering berbicara tentang mimpi-mimpi mereka. Apa kau pernah merindukan duniamu, Miftah? Tanya Aileen sambil menatap permukaan danau. Kadang-kadang, jawab Miftah jujur. Tapi bersamamu, aku merasa menemukan rumah baru. Aileen tersenyum dan menyandarkan kepalanya di bahu Miftah. Kita adalah bagian dari kota ini sekarang. Dan aku bersyukur kita dipertemukan. Kehidupan mereka berempat menjadi lebih stabil dan penuh kebahagiaan. Mereka sering berkumpul di rumah Angga dan Lira yang terletak di Menara Harmoni, sebuah gedung hunian modern dengan pemandangan seluruh kota. Miftah dan Aileen membawa hasil panen segar dari ladang, sementara Lira memasak dengan teknik modern yang menggunakan alat-alat canggih khas Saranjana. Suatu malam, mereka duduk bersama di balkon, memandang gemerlap kota yang tak pernah tidur. Angga, sambil menyesap minuman hangat, berkata, aku tak menyangka kita bisa bahagia di sini. Dulu aku berpikir Saranjana adalah kutukan, tapi sekarang aku tahu ini adalah anugerah. Miftah tertawa kecil. Aku pun merasa begitu. Hidup di sini jauh lebih baik daripada apapun yang bisa kubayangkan. Lira dan Aileen saling memandang dan tersenyum. Mereka tahu bahwa cinta yang mereka bagi dengan Angga dan Miftah telah mengubah pandangan kedua pria itu tentang Saranjana. Hari-hari berlalu dengan tenang, penuh kebahagiaan dan harmoni. Angga dan Miftah akhirnya benar-benar merasa menjadi bagian dari Saranjana. Mereka menerima bahwa kota gaib ini adalah rumah mereka sekarang, tempat di mana mereka bisa hidup bahagia bersama orang-orang yang mereka cintai. Meskipun mereka tak pernah bisa kembali ke dunia asal, mereka tahu bahwa hidup di Saranjana adalah takdir yang indah. Gedung-gedung pencakar langit, teknologi canggih, dan cinta sejati yang mereka temukan di kota ini menjadi bukti bahwa bahkan di tengah keanehan dan misteri, kebahagiaan bisa ditemukan. Dan di suatu malam, ketika langit Saranjana dipenuhi bintang-bintang yang bercahaya terang, Angga memandang Miftah dan berkata, mungkin kita memang ditakdirkan untuk datang ke sini, untuk menemukan kebahagiaan yang tak pernah kita duga. Miftah mengangguk dan menjawab, ya, Angga. Saranjana bukan hanya kota gaib, ini adalah rumah kita. Dan begitu, kehidupan mereka di kota gaib yang abadi berlanjut, penuh cinta dan harmoni.